Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Engkau masih memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat hari Pentakosta, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yang menjadi nats khotbah untuk kita pada minggu ini adalah diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ini kita telah memasuki Minggu Pentakosta, yaitu hari peringatan turunnya Roh Kudus. Tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa memberkati dan melindungi kita. Roh Kudus menuntun dan membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Ia memberikan kekuatan, Ia memberikan penghiburan kepada kita semua. Dan yang menjadi topik firman Tuhan pada Minggu Pentakosta yang pertama ini adalah hidup dalam roh Tuhan. Hidup dalam roh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup dalam roh Tuhan berarti hidup sepenuhnya sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dalam roh Tuhan berarti hidup yang mencerminkan diri sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Hidup yang senantiasa berjuang melawan keinginan daging. Namun saudara, dalam kenyataannya, dalam realitanya, terkadang kita jatuh ke dalam hidup yang sesuai dengan keinginan daging. Melakukan hal-hal yang hanya menyenangkan diri kita tanpa memikirkan apakah yang saya lakukan ini adalah benar atau salah. Apakah yang saya lakukan ini berkenan di hadapan Allah? Apakah yang saya lakukan ini berkenan atau sesuai atau tidak dengan firman Tuhan? Misalnya saudara, banyak orang karena ingin cepat kaya, ia terjun ke dunia perjudian, korupsi, mencuri, menipu, atau mungkin dia mencari sumber-sumber penglaris dari dunia ini untuk jualannya dengan mengatakan bahwa itu sama saja semua dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini perlu kita evaluasi, ini perlu kita teliti, kita perlu melihat benar-benar apakah kita hidup dalam bimbingan Tuhan, kita hidup dalam roh Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ini mengingatkan kita yang percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yaitu ketritunggalan Tuhan kita. Bagaimana kita orang Kristen hidup di dalam roh Tuhan.
Maka melalui nats firman Tuhan ini saudara, ada 3 hal bagaimana kita hidup dalam roh Tuhan. Yang pertama saudara, menjauhkan diri dari kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu Rasul Paulus melihat sudah semakin miris sikap dan tindakan orang Kristen, sudah semakin jauh dari yang sepatutnya dan yang seharusnya, yang mana perbuatan orang yang percaya tidak sesuai lagi. Tidak ada lagi terdapat perbedaan dengan orang yang tidak percaya. Semakin banyak kejahatan atau keinginan daging yang terjadi pada waktu itu. Pelecehan seksual, percabulan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saudara, jelas Paulus mengingatkan mereka bahwa orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Karena apa saudara? Karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus, yang membenci, tidak menyukai orang-orang yang hidupnya hanya melakukan dosa dan melakukan itu berulang-ulang. Tetapi Tuhan mengkehendaki agar orang berdosa berbalik kepadanya dan hidup sesuai perintah Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, kita harus menjauhkan diri kita dari kejahatan. Kita harus berjuang dan mengalahkan keinginan-keinginan daging yang hendak menjerumuskan kita. Karena memang saudara, jika kita hidup dalam keinginan daging, kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup dalam roh Tuhan tidak menyukai, bahkan dia membenci dosa atau keinginan daging dan tindakan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau mengikutinya, dia tidak mau melakukannya. Saudara, jika kita melakukan perbuatan dosa atau keinginan daging itu, mungkin saja memberikan kesenangan, mungkin saja memberikan kepuasan, mungkin saja memberikan kebahagiaan. Namun harus kita ingat, harus kita camkan bahwa hal itu bersifat semu. Kepuasan itu bersifat sementara. Dan bahkan pada akhirnya hal itu dapat membuat kita sengsara. Hal itu dapat membuat kita menderita. Hal itu dapat membuat kita menjadi rugi. Dan ujungnya adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas dikatakan upah atau labah dosa itu ialah maut. Yang kedua saudara, hidup dalam roh Tuhan, yaitu mendekatkan diri kepada Kristus. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita adalah milik Kristus. Jika Kristus atau roh Kristus ada dalam diri kita, maka roh kita hidup oleh karena kebenaran. Dan kita sebenarnya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun Kristus yang telah mati dan bangkit melalui pengorbanannya di kayu salib telah membenarkan kita orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara, orang yang hanya melakukan keinginan daging dalam hidupnya dan hidupnya dipenuhi dengan hati yang hanya ingin berbuat dosa, maka dapat dikatakan bahwa roh Kristus tidak ada lagi, tidak tinggal dalam dirinya, dan dia tidak milik Kristus. Dan yang pasti saudara, orang demikian tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, supaya kita mampu melawan keinginan daging, perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita dekatkanlah diri kita kepada Kristus. Artinya kita membangun hubungan yang lebih spesifik
atau intim kepada Kristus, kita menjaga hubungan kita dengan Kristus, sehingga roh Kristus tinggal dalam diri kita dan kita dimampukan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Agar kita benar-benar menjadi orang Kristen yang hidupnya seturut firman Tuhan. Seperti halnya Paulus, saudara, memberikan kesaksian bahwa ada pertolongan roh Tuhan Yesus Kristus ketika dia berada dalam penjara pada saat itu. Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Saudara, orang yang hidup dalam roh adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan serta menjaganya, dan hanya meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani kehidupannya, tidak pertolongan kepada yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga, roh yang menghidupkan kita. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah menjauhkan diri dari kejahatan dan kita mendekatkan diri serta membangun hubungan yang intim kepada Tuhan Yesus Kristus, yang pasti roh Tuhan ada dan tinggal pada diri kita sendiri. Dalam ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah ilustrasi, yaitu pada suatu masa ada seorang raja Cina yang merasa semakin tua dan harus meninggalkan singgasananya. Alih-alih memilih anak-anaknya atau para pejabat negara untuk menggantikan kedudukannya, raja tersebut memutuskan untuk menggunakan cara yang lain. Beliau mengumpulkan semua pemuda yang ada di negaranya untuk menghadap dan berkata, sekarang sudah saatnya aku turun dari singgasana dan sudah saatnya pula aku memilih raja yang baru. Aku akan memilih salah satu dari kalian untuk menjadi raja. Para pemuda kaget mendengar pengumuman ini. Raja melanjutkan, hari ini aku akan memberikan sebuah benih kepada setiap orang. Hanya satu benih saja, tetapi benih ini sangat istimewa. Aku meminta kalian ambil benih ini, kemudian pulang ke rumah masing-masing, tanam dan sirami benih ini, lalu datanglah kembali kepadaku setahun lagi bersama dengan tanaman dari benih tersebut. Maka aku akan menilainya dengan melihat tanaman yang kalian bawa, dan aku akan memutuskan siapa yang akan menjadi raja sebagai penggantiku. Saudara-saudara yang terkasih, di antara orang-orang yang dipanggil ke istana tersebut ada seorang pemuda yang bernama Ling. Ia pun mendapat sebuah benih seperti yang lainnya. Setelah Ling pulang ke rumah, dia menceritakan apa yang dia alaminya di istananya kepada ibunya dengan antusias. Ibunya memberikan sebuah pot dan sedikit tanah. Ling pun menanamkan benihnya dengan hati-hati, meletakkan pot itu di depan jendela yang bisa dimasuki cahaya matahari. Setiap hari dia menyiram tanamannya dan memastikan apakah benihnya tumbuh atau tidak. Saudara, setelah sekitar 3 minggu berlalu, pemuda lain yang tinggal dekat dengan rumah Ling mulai menceritakan bagaimana benih mereka tumbuh dan berkembang. Setiap kali Ling mendengar cerita mereka, Ling langsung pulang ke rumah dan mengecek tanamannya. Tetapi ia tidak melihat perkembangan apapun di pot miliknya. Saudara, minggu berganti minggu, tetapi tidak ada perubahan apapun. Sementara itu teman-temannya dengan penuh kebanggaan senantiasa membahas perkembangan bunga-bunga tanaman milik mereka. Ling diam 1000 bahasa, karena tidak ada apapun yang dapat dibahas tentang tanaman miliknya tersebut. Dia hanya memiliki sebuah pot yang diisi dengan tanah. Hanya itu saja. Dan dia pun mulai percaya bahwa dirinya telah gagal. Akhirnya, saudara, 6 bulan berlalu di pot miliknya, Ling masih tidak mendapatkan apapun. Ling meyakini bahwa benihnya sudah busuk. Saudara,
saat benih-benih milik pemuda yang lain sudah berbunga atau bahkan menjadi pohon, dia hanya mempunyai sebuah pot kosong. Itu saja. Akhirnya 1 tahun genap berlalu dan semua pemuda-pemudi di negeri itu membawa tanaman yang telah mereka tanam ke hadapan raja. Ling berkata kepada ibunya bahwa dia tidak akan membawa pot kosong ke hadapan raja. Akan tetapi ibunya menasihati agar Ling tetap membawa potnya dan bertindak jujur. Ling yang sampai jatuh sakit karena merasa terbebani dengan keadaan itu, saudara, tetap menuruti perkataan ibunya karena yakin akan kebenaran nasihat beliau. Dan akhirnya, saudara, ia memberanikan diri membawa pot kosong itu ke istana. Sesampainya di istana, ia terperangah ketika melihat berbagai jenis tanaman yang dibawa pemuda lain. Semuanya berwarna-warni, indah dan menebarkan wangi semerbak ke segala arah. Pemuda-pemuda lain menceritakan bagaimana mereka menumbuhkan benihnya sehingga menjadi begitu indah, dan dengan seriusnya mereka juga menertawakan Ling ketika melihat potnya yang kosong. Beberapa orang merasa sedih melihat kondisi Ling dan merangkul bahunya seraya berkata, "Biarlah, jangan kau risaukan. Kamu telah melakukan yang seharusnya kamu lakukan." Saudara, raja tersebut mendatangi para pemuda peserta sayembara dan memeriksa tanaman mereka. Pada saat bersamaan Ling berusaha untuk bersembunyi ke belakang. Raja berkata, "Alangkah besarnya pepohonan dan bunga yang kalian pelihara ini. Pada hari ini akan dipilih raja baru dari salah satu di antara kalian." Tiba-tiba sang raja melihat Ling yang sedang memegang pot kosong. Dengan segera raja memerintahkan agar pengawal membawa Ling ke hadapannya. Ling pun gemetar ketakutan. Ling berpikir, jangan-jangan karena saya gagal menumbuhkan benih itu, raja akan membunuhku. Saudara, raja menanyakan nama Ling. Ling pun menjawab pertanyaan beliau. Sedangkan pemuda lain mulai menertawakan Ling. Raja mendiamkan cemoohan tersebut dengan isyarat tangannya. Raja menempatkan Ling ke sebelahnya sambil berkata kepada semua orang yang hadir, "Berikan salam penghormatan kepada raja baru kalian. Namanya Ling." Saudara, Ling tidak mempercayai apa yang didengarnya. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi raja padahal benih yang kutanam tak tumbuh, pikirnya. Raja tersebut melanjutkan pidatonya. 1 tahun yang lalu saya memberikan 1 benih kepada setiap orang. Saya meminta kepada kalian untuk menanam benih tersebut dan menunjukkannya kepadaku setahun kemudian. Akan tetapi, ketahuilah bahwa benih yang saya berikan itu sebelumnya telah direbus, sehingga tidak mungkin satupun dari benih tersebut yang akan tumbuh. Selain Ling, kalian semua membawakan kepada saya bermacam-macam pohon, tanaman, dan bunga. Ketika saya melihat benih yang saya berikan kepada kalian tumbuh menjadi berbagai jenis tumbuhan, saya sadari bahwa kalian telah menanam benih lain selain benih yang telah saya berikan. Di antara kalian hanya Ling yang berani menunjukkan kejujurannya dengan membawa pot kosong yang di dalamnya telah ditanam benih yang saya berikan kepadanya. Oleh karena itu, dialah yang akan menjadi raja baru kalian. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga dalam nats khotbah ini, Paulus menguraikan 2 golongan orang, yaitu mereka yang hidup menurut daging atau tabiat berdosa, dan mereka yang hidup menurut roh. Hidup menurut daging berarti mengingini, menyenangi, memperhatikan, dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Ini meliputi bukan saja kedursilaan seksual, perzinahan, kebencian, kepentingan diri sendiri, kemarahan, dan sebagainya. Saudara, hidup menurut roh ialah mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal dari Allah. Paulus mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang untuk mengikuti hukum daging dan pimpinan roh pada saat yang bersamaan. Jikalau seorang gagal melawan keinginan dosa dengan pertolongan roh dan sebaliknya hidup menurut hukum daging, dia menjadi seteru Allah dan dapat menantikan kematian rohani yang kekal.
Mereka yang terutama mengasihi dan memperhatikan hal-hal dari Allah dalam hidup ini dapat mengharapkan hidup kekal dan hubungan dengan Allah. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita hidup di dalam roh Tuhan dengan menjauhkan kejahatan, berjuang melawan keinginan daging. Kita mendekatkan dan membangun hubungan yang intim kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya roh Tuhan diam dan tinggal dalam diri kita semua. Sehingga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita melawan hawa nafsu duniawi. Kiranya Tuhan yang memberikan kita pertolongan dan membimbing kita serta menuntun kita dalam melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami menjauhi keinginan daging, karena itu tidak berkenan kepadamu. Dan kami mau Tuhan hidup dalam roh-Mu. Biarlah kami hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi orang Kristen yang benar-benar mencerminkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Dan kami berdoa kepada saudara-saudari kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan mencari kesembuhan dari sumber-sumber lain. Namun biarlah hanya daripada-Mu mereka meminta. Terima kasih Bapa dalam surga. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami, agar kami layak menerima setiap berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang kudus. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.